Yo, minasan, selamat datang kembali di channel Wibu Aku. Di video kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita ARK lagi nih. Itu tuh yang judulnya panjang banget. Oke, gue sebutin. Alur cerita anime Gaikosu Kishisama Tadaima Isekai Odekakichu. Kali ini Mimin akan membahas 3 episode langsung. Waduh, nyiksa diri nih mas. Aduh, cepetan ketir, ini 3. Tapi nggak apa-apa, demi kalian dan demi nasib channel ini Mimin akan usahakan. Oke, sebelumnya disclaimer, Mimin tidak akan membahas alur cerita anime Gaikosu Kishisama secara mendetail. Jadi jika kalian ingin tahu bagaimana cerita sebenarnya, silakan nonton di situs-situs legal yang menyediakan. Oke, tanpa perlu berpanjang lebar lagi, kita satset langsung masuk ke pembahasannya. Saat episode sebelumnya, Ark mencoba untuk menggunakan sihir anti-curse ke dirinya dan berhasil. Namun efeknya hanya bertahan sementara saja. Ark mencoba terus tetapi hasilnya tetap tak berubah. Dia tetap saja masih tengkorak hidup yang berjalan menggunakan armor baja. Saat matahari terbit, Ark dan Aryan berangkat menuju ke kota Olaf yang merupakan ibu kota kerajaan Roden. Namun saat tengah dalam perjalanan, Ark malah diserang oleh gerombolan monster capung. Padahal Ark kuat, tapi kenapa tak bisa mengatasi serangga? Oh alah, ternyata Ark takut terhadap serangga. Ya wajar aja, mas OP terus. Ada kelemahan lah pastinya. Lalu saat sampai di suatu kota, Ark dan Aryan menyusun rencana untuk bisa mencapai Olaf dengan waktu singkat. Aryan menyarankan supaya lewat hutan supaya lebih cepat. Namun rencana Aryan tersebut ditentang oleh pelayan kedai yang ada di sana. Ia memberitahu kalau di hutan itu ada monster yang bernama Haunted Wolf. Monster tersebut sudah menyerang 10 orang yang merupakan warga desa. Namun untuk monster sekelas Haunted Wolf mah bukan halangan bagi Akam Aryan. Jadi sesuai dengan rencana, mereka akan pergi besok melewati hutan itu. Keesokan harinya, di tempat yang berbeda, terlihat Putri Yuriana yang sedang bersiap untuk pergi ke Limburg. Putri Yuriana terlihat terburu-buru dalam perjalanan kali ini. Ia bahkan tak membawa banyak pengawal, namun sepertinya ada yang aneh dalam perjalanan Putri Yuriana ini. Cerita kembali lagi ke Ark dan Aryan yang sudah berada di dalam hutan. Ark melihat dari tadi Aryan melamun. Ark mencoba bertanya apa yang Aryan lakukan. Aryan memberitahu kalau ekor dari Haunted Wolf itu bisa dijadikan tudung pernikahan yang indah. Ia berniat memberikan itu sebagai hadiah pernikahan kakaknya. Baru selesai ngobrol tuh serigala malah mulai nongol menyerang Aryan dan Ark. Tapi ya Ark sama Aryan kagak mudah untuk dikalahkan. Terlihat kemampuan Aryan dalam menggunakan sihir elf begitu piawai. Ark pun jadi belajar banyak dari Aryan. Tapi karena serangan dan sihir Ark memiliki level yang tak ia ketahui, Ark memutuskan untuk langsung melawan pemimpin dari Haunted Wolf. Namun saat mencoba menyerang, Ark melihat kalau Haunted Wolf itu memiliki gelang seperti Giant Basilisk di episode sebelumnya. Karena tahu kalau itu adalah gelang pengandali, Ark langsung menghancurkannya agar monster itu kembali normal. Saat sudah normal, para Haunted Wolf itu langsung pergi begitu saja. Karena berhasil mengalahkan beberapa Haunted Wolf, Aryan meminta waktu sebentar supaya bisa mendapatkan ekornya. Ark pun tak masalah dengan hal itu, ya anggap aja lagi istirahat. Selagi Ark sedang beristirahat, cerita beralih ke perjalanan Putri Yuriana menuju kota Limburg. Entah mengapa Mimin memiliki perasaan yang enggak enak nih. Kok kayak Foreshadow episode 1 ya? Jangan sauzon lah. Nah lo kan baru dibilang tiba-tiba aja ada serangan. Cerita pindah lagi ke Ark yang lagi istirahat sambil melihat Aryan maksudnya ngulitin Haunted Wolf. Tapi Ponta tiba-tiba saja lari ke suatu tempat. Ark jadi harus mengejarnya. Cerita beralih kembali ke Putri Yuriana yang sedang diserang oleh sekelompok orang misterius. Si pelayan berusaha melindungi Putri Yuriana, namun ia langsung ditebas tanpa basa-basi. Putri Yuriana pun syok melihat hal tersebut. Lalu Putri Yuriana tiba-tiba tertusuk sebuah pedang tepat di maksudnya jantungnya. Lagi tegang-tegang gini malah ngatuin. Maaf ya. Parah sih ini mah, nyerang orang lemah. Pasti orang bayaran ini mah. Yakin Mimin. Para pelaku penyerangan sedang merasa senang karena berhasil menyelesaikan misi ini. Tapi tiba-tiba saja Fonta datang menyerang. Sudah pasti kelompok penyerang itu sedang menemui karma mereka. Ark yang datang langsung mematahkan tangan salah satu dari mereka. Ark terlihat sangat marah melihat semua kejadian ini. Kelompok penyerang itu pun langsung menyerang Ark dengan berbagai macam sihir mereka. Namun semua itu hanya ditahan Ark menggunakan punggungnya. Ark sedang menganalisa keadaan yang terjadi. Lalu kelompok penyerang itu diserang oleh Haunted Wolf yang Ark bebaskan sebelumnya. Rupanya ia ingin membahas kebaikan dari Ark. Ark pun melakukan beres-beres seperti Menteri BUMN Pak Erick Thohir. Setelah selesai membereskan masalah, Ark pun menggunakan sihir regeneration. Sihir ini bisa menyembuhkan berbagai macam orang yang terluka atau bisa menghidupkan orang mati sekalipun. Namun jika keadaan tubuh sudah rusak parah atau sudah mati sangat lama, maka sihir ini tak akan berfungsi. Ark pun menggunakannya ke Putri Yuriana. Terlihat Putri Yuriana berhasil diselamatkan.
Ark pun mencoba menyelamatkan beberapa dari pengawal Putri Wirana, namun tak semua bisa dihidupkan. Saat Ark sedang melakukan sihir regeneration, Putri Wirana melihat itu dalam keadaan setengah sadar. Ia mengira kalau yang menyelamatkannya adalah sosok malaikat. Tak lama kemudian Putri Wirana tersadar. Si pelayan yang bernama Verna terlihat kebingungan tentang apa yang terjadi. Mereka harusnya sudah mati, tapi kenapa bisa hidup kembali? Putri Wirana menganggap kalau ini pasti keajaiban yang jarang terjadi. Putri Wirana memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari tahu tentang kebenaran yang terjadi. Ark yang mengamati dari kejauhan jadi paham kalau yang ia tolong adalah putri dari kerajaan Roden. Ark sedikit menyesal menggunakan sihir regeneration karena takut menyalahi hukum dunia ini. Karena jika kau merubah suatu takdir atau bisa dikatakan mengubah garis waktu seseorang, maka mungkin akan ada masalah ke depannya nanti. Mudah-mudahan aja nggak kayak di anime Steins;Gate ya. Ribet jadinya Ark. Ark pun kembali menemui Aryan yang sedang meneliti Haunted Wolf. Kemudian mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Tak lama berselang, Ark pun sudah sampai di kota Olaf. Saat tengah berjalan di kota Olaf, Ark melihat ada keributan. Terlihat ada gadis kecil yang sedang bertarung dengan beberapa orang. Gadis kecil itu terlihat sangat kuat karena bisa mengalahkan 4 orang sekaligus. Gadis kecil itu pun tiba-tiba menghampiri Ark dan Aryan. Dan ternyata gadis kecil itu adalah sosok dari ninja yang Ark temui di Diento. Kemudian gadis itu memperkenalkan dirinya. Ia bernama Chiome, seorang ninja dari ras manusia hewan. Lalu mereka pindah ke tempat lain dulu supaya tak dicurigai. Chiome ini salah satu dari 6 klan Jishin dari ras manusia hewan. Karena Ark paham tulisan Jepang, berarti Ji dan Shin jika digabungkan menjadi shinobi. Chiome pun meminta bantuan ke Ark untuk menolong para ras manusia hewan yang diperdagangkan. Namun Ark saat ini sedang dalam misi membantu penyelamatan para elf. Ark pun meminta pendapat Aryan dulu sebelum mengambil keputusan. Aryan merasa kalau Chiome sama seperti dirinya. Ia sudah berlatih dari kecil supaya bisa kuat untuk menyelamatkan para kerabatnya. Aryan pun tak masalah membantu Chiome dulu. Dengan begini, Ark dan Aryan akan membantu Chiome membebaskan para manusia hewan. Sementara itu, di istana kota Olaf, terlihat Pangeran Dakare sedang kesal karena monster kirimannya lepas dari kendalinya. Oh, jadi dia yang ngirim tuh monster. Tunggu, terus yang ngirim pembunuh Putri Wirana itu siapa? Bawahan Pangeran Dakares yang bernama Cetrion meminta pangeran untuk bersembunyi ke tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Karena takut orang yang menyerang Diento akan datang ke Olaf tanpa disadari. Sementara itu Ark, Aryan, dan Chiome sedang berjalan menuju suatu tempat. Ark bertanya soal pendiri klan Jishin yang mendirikan klan para ninja. Chiome memberitahu kalau pendirinya adalah seseorang manusia yang dulu 600 tahun lalu bekerja sebagai pengawal di Kekaisaran Revlon. Ia bernama Hanzo. Ark yang mendengar kata Hanzo jelas tahu siapa orang itu. Dia adalah salah satu assassin dari game Mobile Legends yang memiliki player dengan tingkat kesopanan yang tinggi. Salah ini bukan nih. Terlihat Ark, Aryan, dan Chiome telah sampai di tempat para manusia hewan ditahan. Chiome memberitahu rencananya yaitu menyuruh Ark dan Aryan untuk membuat keributan hebat supaya Chiome dan rekan-rekannya berhasil menyelamatkan para manusia hewan. Jadi di Olaf ada 4 pasar budak dan tempat yang Ark dan Aryan ini hanya umpan saja. Jadi tujuan membuat keributan supaya rekan-rekan Chiome bisa membebaskan di 3 tempat lainnya. Rencana ini bisa dibilang cukup beresiko karena ada kemungkinan tidak bisa menyelamatkan semuanya. Tapi dengan adanya Ark dan Aryan, setidaknya korban bisa diminimalisir. Sebelum melakukan penyerangan, Ark menyamar dulu menggunakan topeng yang aneh. Lalu Chiome datang bersama temannya yang bernama Goemon. Ark dan Goemon terlihat memiliki kemiripan. Mereka mengadu kekuatan layaknya pesumo. Sempat gue kira bakal baku hantam, tapi ternyata mereka malah akrab. Lalu misi penyelamatan pun dimulai. Terlihat rekan-rekan Chiome sudah bersiap di tempat masing-masing. Ark dan Goemon akan menyerang dari depan, sementara Aryan dan Chiome akan menyerang dari belakang. Ark dan Goemon langsung menyerang dengan barbar dari gerbang depan. Para penjaga panik karena diserang terang-terangan. Ark dan Goemon terlihat bisa menghadapi para pasukan penjaga dengan mudah. Dengan suara Ark yang besar, dapat membuat mental penjaga jadi ciut. Goemon menyerang menggunakan jutsu elemen tanah, lalu Ark menimpali dengan menggunakan sihir. Serangan Goemon dan Ark pun bersatu dan membuat efeknya meningkat. Tapi akibatnya Ark dan Goemon jadi terkubur dalam serangan mereka sendiri. Jadi senjata makan tuan tuh. Kita beralih ke Aryan dan Chiome yang sudah menyusup lewat belakang. Terlihat kekuatan dari Chiome yang bisa menggunakan jutsu elemen air. Tak lama mereka berhasil sampai ke tempat para tawanan berada. Para tawanan terlihat sangat senang karena akan bebas. Para penjaga yang menyadari ada penyusup langsung menyerbu. Tapi semua penjaga itu berhasil dilibas oleh Aryan. Kita kembali ke Goemon dan Ark yang selamat dari serangannya sendiri. Para manusia hewan sudah dikumpulkan di suatu tempat supaya nanti bisa diteleportasi oleh Ark. Ark, Aryan, dan Chiome masih terus mencari tawanan yang berada di penjara bawah tanah.
Meski bisa menyelamatkan beberapa manusia hewan, tapi tak semua yang ada di sana hidup semua. Ada beberapa juga yang sudah meninggal di sana. Kemudian Ark memindahkan para tawanan ke tempat yang aman. Sihir teleportasi Ark memang sangat berguna. Setelah selesai memindahkan para tawanan, Ark terlihat sangat marah kali ini. Ark langsung pergi ke tempat Goemon berada. Terlihat Goemon berusaha menahan pasukan penjaga yang datang. Ark dan Goemon melancarkan serangan yang sebelumnya menyebabkan mereka terkena juga. Tempat itu jelas hancur lebur dengan sangat epik. Ark dan Goemon pun kembali dengan selamat sambil membawa jenazah para ras manusia hewan yang ada di penjara bawah tanah. Setelah itu, Aryan pun mengkremasi semua jenazah itu. Terlihat roh mereka berterbangan merasakan kebebasan yang selama ini tak mereka dapatkan. Cerita beralih ke Pangeran Dakares yang kesal karena pasarnya dihancurkan. Namun saat ingin melihat keadaan di sana, Pangeran Dakares tiba-tiba ditikam oleh bawahannya sendiri. Ternyata Cetrion adalah bawahan dari Pangeran Sek. Karena nama Pangeran Sek terdengar seperti seks, jadi kita panggil aja Pangeran Seket. Pangeran Seket memuji Cetrion karena sudah melakukan tugasnya dengan baik. Pangeran Seket memanfaatkan keadaan dengan sangat cemerlang. Dan rupanya Pangeran Seket lah yang telah mengirim para pembunuh Putri Oriana. Semua ini adalah rencana Pangeran Seket supaya bisa naik tahta dengan lancar. Karena semua ahli waris telah mati. Begitulah anggapan Pangeran Seket. Cerita beralih ke Ark, Aryan, Chiome, dan Goemon. Misi kali ini sukses besar karena jatuhnya korban bisa diminimalisir. Matahari terbit pun jadi pertanda bagus bagi keberlanjutan cerita ini. Karena misi penyelamatan ras manusia hewan sudah selesai, seperti janji Chiome, ia memberikan informasi mengenai para ras elf. Tapi cerita beralih ke kota Limburg. Putri Oriana telah sampai dengan selamat. Putri Oriana disambut oleh kakaknya yang berada di Limburg. Kakaknya agak terkejut mendengar kalau Putri Oriana dibunuh oleh Dakares. Oriana yang mengetahui itu jadi agak terkejut. Rencana si Pangeran Seket benar-benar bukan main, tapi Putri Oriana sudah menaruh curiga ke kakaknya yaitu Seket. Untuk itu Putri Oriana meminta kakaknya untuk merahasiakan dulu kalau ia masih hidup. Putri Oriana benar memanfaatkan keadaan ini untuk mengungkap kebenaran. Cerita beralih ke Ark dan Aryan yang sedang melanjutkan perjalanan. Berdasarkan informasi dari Chiome, para pedagang elf itu membawa mereka ke Kekaisaran Revlon. Mendengar hal itu, Aryan jadi terkejut bukan main. Ark tak menyangka kalau perjalanannya akan sampai ke luar negeri. Kira-kira apa yang akan menunggu Ark dan Aryan di sana? Sekian dulu. Masih ada sekian terakhir. Ngejahin ini mah. Jadi kita lanjut dulu. Oh, rupanya kita diperlihatkan Kekaisaran Revlon yang dipimpin Dominatius Revlon Fetiavel. Ternyata dialah orang yang memberi dukungan ke Pangeran Dakares. Domitianus terlihat sangat cerdas, bisa menebak kalau semua kejadian di Roden adalah ulah Pangeran Seket. Sepertinya orang ini akan menjadi lawan Ark dan Aryan di Kekaisaran Revlon. Ada juga sosok yang mungkin memberikan cincin pengendali monster ke Pangeran Dakares. Nah, udah habis nih. Ya udah segini aja dulu alur cerita anime Gaikousekai sama Tadaima Isekai Orekakeichu episode 7, 8, 9. Karena animenya sudah selesai, Mimin kebut deh sampai kelar di next uploadan. Ditunggu ya minasan. Jangan lupa untuk subscribe jika kalian suka, klik tombol like-nya, dan jika dirasa cukup menghibur, boleh dibantu untuk di-share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di alur cerita anime selanjutnya. Salam wibu aku.